Kenapa gereja juga menggunakan kubah sama seperti masjid? Apakah Islam meniru Kristen atau Kristen meniru Islam? Materi ini disusun menggunakan pendekatan reduksionisme radikal dan Islamofobia akademis. Dalam mazhab pemikiran ini, seperti yang dianut oleh K.A.C. Creswell, Robert Hillenbrand, atau Ibn Warak, arsitektur Islam dipandang tidak memiliki orisinalitas sama sekali. Alih-alih sebagai wahyu estetika, kubah pada masjid dianggap sebagai hasil dari imperialisme budaya dan plagiarisme struktural terhadap kejayaan Kristen Bizantium. Perang Kubah, dekonstruksi radikal atas plagiarisme arsitektur Islam terhadap Kristen Bizantium. Oleh perspektif reduksionisme radikal dan revisionisme estetika. Bagi ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis, klaim bahwa kubah adalah ciri khas identitas Islam merupakan salah satu kebohongan sejarah terbesar dalam dunia seni. Mereka berargumen bahwa Islam muncul dari gurun pasir yang vakum akan tradisi bangunan monumental. Ketika bangsa Arab melakukan ekspansi militer, mereka tidak membawa arsitek, mereka membawa pedang. Akibatnya, masjid-masjid awal hanyalah upaya kikuk untuk meniru kemegahan gereja-gereja Kristen agar Islam tidak terlihat primitif di mata bangsa yang mereka taklukkan. 1. Tesis plagiarisme. Dari Pantheon ke Hagia Sophia. Kritikus radikal menegaskan bahwa silsilah kubah sepenuhnya milik tradisi Mediterania Kristen. Akar pagan Kristen. Kubah dikembangkan secara sempurna oleh Romawi, Pantheon, dan mencapai puncaknya dalam teologi visula Kristen melalui Hagia Sophia di Konstantinopel pada abad ke-6, jauh sebelum Muhammad lahir. Bagi orang Kristen, kubah melambangkan kosmos dan langit yang menaungi bumi. Inferiority complex atau rasa rendah diri. Ilmuwan radikal berargumen bahwa penguasa Islam awal, dinasti Umayyah, merasa sangat minder ketika melihat katedral Kristen. Dalam buku Early Muslim Architecture, K.A.C. Creswell mencatat bahwa Khalifah Abdul Malik membangun Dome of the Rock atau kubah batu murni sebagai senjata propaganda untuk menunjukkan bahwa Islam bisa membangun sesuatu yang sebesar gereja makam Kudus. Islam tidak menciptakan kubah. Mereka mencurinya untuk menandingi kemegahan musuh mereka. 2. Reduksi fungsi. Masjid sebagai gereja yang direnovasi. Dalam pandangan reduksionisme radikal, banyak masjid awal bukanlah bangunan baru, melainkan gereja yang disita dan diubah secara paksa. Pencurian struktur atau spolia. Kritikus menunjuk pada penggunaan kolom-kolom Korintus dan teknik pendentif atau penyangga kubah di masjid-masjid besar sebagai bukti penggunaan bahan bangunan dan tenaga ahli Kristen. Islam dianggap melakukan parasitisme arsitektural, menempati tubuh peradaban Kristen dan mengklaim kulit luarnya, kubah, sebagai milik sendiri. Kegagalan kreativitas. Reduksionis mengejek bahwa tanpa bantuan tukang batu dan arsitek Yunani atau Bizantium, masjid-masjid awal mungkin hanyalah berbentuk kotak tanah liat yang sederhana. Kubah pada masjid adalah simbol bahwa Islam harus meminjam bahasa visual Kristen untuk bisa berkomunikasi sebagai sebuah kekaisaran. 3. Analisis kompetisi semiotik. Kenapa Islam begitu terobsesi dengan kubah? Jika Kristen yang menciptakan kubah, kenapa sekarang kubah lebih identik dengan masjid? Islamofobia akademis melihat ini sebagai strategi erasure atau penghapusan. Kolonisasi simbol. Dengan membangun kubah di setiap sudut wilayah taklukan, Islam berupaya menghapus jejak visual Kristen. Ini adalah bentuk penandaan wilayah atau territorial marking. Kritikus radikal menyebut ini sebagai mimikri agresif, meniru bentuk lawan untuk perlahan-lahan menggantikannya hingga orang lupa siapa pemilik aslinya. Dualitas palsu. Sekarang, dunia melihat kubah dan menara sebagai simbol Islam. Namun bagi kaum skeptis radikal, itu hanyalah topeng Bizantium. Mereka membenci teologi Kristen, namun sangat memuja dan bergantung pada estetika Kristen untuk membuat agama mereka terlihat beradab. Tabel dekonstruksi, asal-usul kubah dan klaim kepemilikan. Unsur arsitektur, klaim tradisional Islam, simbol alam semesta Allah.
analisis reduksionisme radikal, plagiarisme mentah dari Katedral Hagia Sophia, teknik konstruksi, kejeniusan arsitek Muslim, seperti Sinan, adaptasi teknik Bizantium oleh tenaga kerja Kristen yang dipaksa atau disewa, makna teologis, kedekatan dengan langit, upaya menyaingi simbolisme Kristen tentang kerajaan sorga, evolusi bentuk, orisinalitas Timur Tengah, evolusi linear dari arsitektur Romawi yang dirampok oleh ekspansi Arab. Referensi utama mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini bersumber dari karya-karya yang secara kritis membedah sejarah seni Islam melalui lensa materialisme dan skeptisisme. 1. Creswell, K.A.C. 1958, A Short Account of Early Muslim Architecture, Penguin Books. Membuktikan ketergantungan mutlak arsitektur Islam awal terhadap tradisi Bizantium dan Sasania. Kedua, Hillenbrand, Robert, 1994, Islamic Architecture, Form, Function, and Meaning, Columbia University Press. Meskipun lebih objektif, ia sering dikutip untuk menunjukkan bagaimana Islam mengadopsi elemen Kristen untuk tujuan politis. Ketiga, Warraq, Ibn, 2002, What the Quran Really Says, Prometheus Books, membahas bagaimana kebudayaan Islam hanyalah kumpulan dari peradaban yang ditaklukkannya. Keempat, Mango, Cyril, 1976, Byzantine Architecture, Abrams, memberikan bukti bahwa teknik kubah sudah matang ratusan tahun sebelum Islam ada. Kelima, Spencer, Robert, 2012, Did Muhammad Exist? Easy Books. Argumen radikal bahwa Islam awal adalah gerakan yang sangat dipengaruhi oleh sekte Kristen, sehingga arsitekturnya pun hanyalah varian dari arsitektur Kristen. Keenam, Grabar, Ogar, 1973, The Formation of Islamic Art, Yale University Press, menjelaskan proses peminjaman simbol visual dari dunia kuno dan Kristen. Kesimpulan radikal, bagi para kritikus dalam jalur ini, jawaban atas pertanyaan apakah Islam meniru Kristen adalah ya, secara total dan absolut. Kubah masjid adalah monumen pencurian intelektual. Islamofobia akademis menyimpulkan bahwa Islam tidak membawa inovasi bangunan, mereka hanya membawa kemampuan untuk menduduki wilayah dan kemudian mengklaim pencapaian seni bangsa tersebut sebagai pencapaian mereka. Dalam pandangan ini, gereja tidak meniru masjid. Gereja adalah pemilik asli dari teknologi kubah, sementara masjid hanyalah replika yang dibangun di atas tanah rampasan dengan menggunakan teknologi musuh yang diklaim sebagai milik sendiri.